Pekabaran pada sahabat ini berjudul Kerinduan Musa. Kita akan pelajari apa yang menjadi kerinduan Musa dan mengapa penting sekali kita ketahui dan pahami. Dan pekabaran ini sebagaimana kita ikuti akan mudah dimengerti. Sebab kita dapat melihat apa itu kerinduan Musa. Tetapi ini juga menolong bagi yang baru belajar agar mereka semakin melihat kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir tidak ada berubah. Nah, sebagai pendahuluan kita buka Yesaya 63. Kita perlu pahami suatu kebenaran dalam perjanjian lama yang menjadi fondasi untuk memahami akan kerinduan Musa. Kita buka Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10 berkata, "Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka." Yesaya 63 ini berbicara tentang perbuatan kasih Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova kepada umatnya, yakni Israel. Tetapi Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nah, kita sedikit belajar bahasa. Apakah makna kata nya? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang nya. Nya itu adalah bentuk terikat yang merupakan varian pronomina persona, ia atau dia, dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku atau penerima. Contohnya, rumahnya, mengambilnya, memperolehnya. Nah, pronomina itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda. Jadi, katanya adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda dan menyatakan kepemilikan. Sebagaimana contoh, rumahnya, mobilnya, sepedanya, dan seterusnya. Artinya, rumah atau mobil atau sepeda tersebut adalah milik dari seseorang yang belum disebut namanya. Jadi saat disebutnya, itu bukan berarti orang lain, tapi pemilik dari benda-benda tersebut. Inilah cara manusia berbahasa yang benar. Karenanya, jika kita kembali ke Yesaya 63 ayat 10, dikatakan, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nah, saat dikatakan Roh Kudusnya, artinya Roh Kudus itu milik seseorang atau oknum yang dalam ayat ini tidak disebut siapa, tetapi disebutkan dalam ayat sebelumnya. Kita lihat dalam ayat 7. Yesaya 63 ayat 7 berkata, "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dalam huruf besar. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar." Nya di sini adalah tentang Tuhan dalam huruf besar. Dalam ayat 7 ini kita bisa lihat siapanya yang dimaksudkan, yaitu Yehova, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan dalam huruf besar. Dan sebagaimana Alkitab nyatakan yang disampaikan dalam pekabaran sebelumnya bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Nah, katanya dalam Yesaya 63 ayat 10 adalah kata ganti kepemilikan yang digunakan untuk Allah Bapa. Karenanya saat dikatakan Roh Kudusnya, maka itu artinya Roh Kudus milik Yehova atau milik Allah Bapa. Dengan kata lain, itu adalah rohnya Bapa itu sendiri. Itu sebabnya saat dikatakan Israel mendukakan Roh Kudusnya, itu artinya Israel mendukakan rohnya Bapa itu sendiri. Memahami prinsip ini menolong kita untuk mengerti ayat 11. Yesaya 63 ayat 11 berkata, "Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka?" Siapakah dia yang dimaksudkan? Dia adalah Allah Bapa. Dan Bapalah yang menaruh Roh Kudusnya
yaitu Roh Kudusnya Bapa itu dalam hati orang Israel. Yang ditaruh itu adalah rohnya Bapa itu sendiri dan bukan oknum lain. Sebab roh yang dimaksud adalah roh milik Bapa itu. Inilah pentingnya memahami bahasa manusia dengan benar. Jadi sejak dahulu yang ditaruh oleh Bapa dalam hati manusia adalah rohnya Bapa itu sendiri. Dan nanti pada waktu anaknya datang yang pertama kali dan kembali lalu dimuliakan, rohnya siapa yang ditaruh dalam hati kita? Roh anak Allah, ya, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Namun saudaraku dalam Tuhan, ahli teologi menjelaskan yang berbeda. Dan hal itu karena doktrin Trinitas. Yesaya 63 ini, khususnya ayat 10, mereka sandingkan dengan Mazmur 78 ayat 35, 40, dan 41. Mari kita baca ayatnya, Mazmur 78 ayat 35, 40, dan 41. Dikatakan, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Ayat 40, berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun, dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Berdasarkan penjelasan guru-guru teologi kaum Trinitas, inilah bukti bahwa Trinitas sudah ada dalam perjanjian lama. Dengan menggunakan ayat-ayat ini, kaum Trinitas menjadikan kata Roh Kudusnya menjadi oknum tersendiri dan sejajar dengan Allah yang Maha Tinggi. Sehingga membuktikan adanya dua oknum dari kealahan itu yang disebut Allah Roh Kudus dan Allah Bapa. Sebab menurut guru-guru Trinitas, kata memberontak dalam Yesaya 63 ayat 10 dan kata memberontak dalam Mazmur 78 ayat 40 diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama. Demikian juga dengan kata mendukakan dalam Yesaya 63 ayat 10 dengan kata menyusahkan dalam Mazmur 78 ayat 40 diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama. Berdasarkan prinsip inilah kaum Trinitas menyatakan bahwa di perjanjian lama sudah ada Trinitas. Sebab Israel mendukakan Roh Kudusnya dan mendukakan Allah yang Maha Tinggi. Karenanya Roh Kudusnya adalah oknum yang lain yang setara dengan Allah yang Maha Tinggi. Inilah ajaran yang mereka sampaikan hanya karena menggunakan kata Ibrani yang sama. Inilah cara kaum Trinitas membuktikan adanya Trinitas dalam perjanjian lama. Apakah cara ini Alkitabiah? Tentu tidak. Sama sekali tidak. Ini cara yang tidak benar dan kita sudah pelajari di awal bahwa saat dikatakan Roh Kudusnya itu bukanlah oknum yang berbeda dari Allah. Tapi roh itu adalah rohnya Allah itu sendiri, milik dari Allah itu sendiri. Jadi saat dikatakan mendukakan Roh Kudusnya, itu sama dengan mendukakan Allah itu sendiri, sebab roh itu rohnya Allah itu sendiri. Sekarang, setelah mengerti akan prinsip ini, ya, jangan kita terjerumus kepada prinsip yang salah, bukan karena menggunakan kata yang sama, menjadi justifikasi bahwa Roh Kudusnya itu sama-sama sejajar dengan Allah yang Maha Tinggi, menjadi dua oknum yang berbeda. Tapi kita harus pahami bahwa Roh Kudusnya adalah rohnya Allah itu sendiri. Dengan ini kita lihat penjelasan berikut ini, supaya kita memahami bahwa apa yang dijelaskan oleh kaum Trinitas tidak membuktikan dalam perjanjian lama ada Trinitas, tetapi malah membuktikan yang lain. Mari kita baca beberapa ayat berikut ini dari dua sisi. Sisi yang pertama dari Keluaran 23 ayat 20 dan 21, Keluaran 32 ayat 34, dan Keluaran 33 ayat 2 dan 3. Kita akan lihat bahwa dalam perjanjian lama tidak ada Trinitas. Dan kenapa ini dibahas dan apa hubungannya dengan kerinduan Musa? Kita baca.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Kemudian, Keluaran 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Yang ketiga, Keluaran 33 ayat 2 dan 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berdasarkan ayat-ayat ini, Allah menyatakan kepada Musa bahwa Dia mengutus seorang malaikat. Berulang-ulang Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova, berkata kepada Musa, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu. Bahkan dalam Keluaran 32 ayat 34, Allah sebut sebagai malaikatku untuk memimpin Israel. Ini sisi pertama. Di sisi lain, Alkitab juga berkata, dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan dalam huruf besar berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ulangan 1 ayat 30, Tuhan, yaitu dalam huruf besar, Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Tuhan dalam huruf besar kita semua sudah pelajari, Dia adalah Yehova yang adalah Allah Bapa. Dan dalam ayat-ayat ini berulang kali Allah Bapa menyatakan bahwa dirinya lah yang memimpin bangsa Israel. Lalu ada berapa yang pimpin bangsa Israel? Apakah ada 3? Tentu tidak. Ada 2? Ya, ada 2. Sebab dikatakan ada malaikat dan Allah Bapa itu yang memimpin langsung. Nah, mengapa ini perlu kita ketahui? Mengapa hal ini penting kita pahami? Apakah benar dua-dua memimpin atau salah satu ditugaskan untuk memimpin? Mari kita pelajari agar mendapat jawab, dan jawaban tersebut adalah kerinduan Musa. Keluaran 33 ayat 12 berbunyi. Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan dalam huruf besar, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Perhatikan ya. Musa bilang, engkau tidak kasih tahu sama saya siapa yang diutus. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Meskipun berulang-ulang Tuhan nyatakan kepada Musa bahwa malaikatnya yang memimpin, dan meskipun berulang-ulang Tuhan nyatakan bahwa dirinya yang pimpin Israel, tapi Musa berkata, engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Musa belum kenal siapa yang akan menyertai dia dan Israel. Karenanya dalam ayat 13 Musa berkata, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Jadi Musa rindu mengenal siapa yang menyertai dia
dan rindu untuk mengenal Tuhan yang berfirman kepadanya, dan juga ingin mengetahui jalan yang mana dapat mengenal Tuhan. Ada dua yang Musa rindu untuk kenal, yaitu Dia yang diutus untuk sertai dia, dan Dia yang mengutus. Perhatikan ayat 13, Musa berkata, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Musa memahami bahwa dengan mengenal jalan Tuhan, maka Musa akan tetap menerima kasih karunia dari Allah. Lalu Allah memberi jawab kepada permintaan Musa itu di ayat 14. Keluaran 33 ayat 14 berkata, "Lalu ia, yaitu Tuhan dalam huruf besar berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, Allah berkata, "Aku sendiri yang akan bimbing Musa." Tapi kalau kita lihat dalam versi King James dikatakan, "My presence," yang artinya kehadiranku yang akan menyertai Musa. Nah, apakah artinya kehadiran Tuhan yang membimbing dan menyertai Musa? Padahal dalam ayat 5 Allah berkata, dalam pasal yang sama, Keluaran 33 ayat 5 kita baca, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Sebentar saja Allah berada di tengah-tengah manusia, maka manusia akan binasa. Tapi Allah berkata kepada Musa, "Kehadiranku yang akan menyertai kamu." Kalau kita lihat dalam versi Targum lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan kehadiran. Dalam versi Targum dikatakan, kita baca terjemahannya, "Dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu adalah bangsa yang keras kepala. Jika suatu saat Shekinahku muncul di tengahmu, aku akan menghancurkanmu. Dan sekarang lepaskan hiasanmu darimu, dan akan terlihat di hadapanku apa yang akan aku lakukan kepadamu." Kemudian dalam ayat 14, tadi ayat 5, ayat 14 dikatakan, "Dan dia berkata, Shekinahku akan pergi dan aku akan memberikan ketenteraman kepadamu." Artinya, Shekinah Allah itulah yang menyertai Musa. Tapi kalau Shekinah itu hadir di antara umat binasa. Dari sini terkesan bertentangan. Tuhan bilang kalau saya hadir, kamu binasa, tapi Tuhan bilang kepada Musa, kehadiran saya yang pimpin kamu, yang membimbing kamu, yang menyertai kamu. Apakah benar ini bertentangan? Tentu tidak. Apa buktinya? Kita baca ayat 7-9 dari pasal yang sama. Keluaran 33 ayat 7-9. "Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan dalam huruf besar, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah." Ya, perhatikan ini. Musa, pada waktu itu, ini peristiwa sebelum adanya Ka'bah. Jadi Ka'bah belum dibangun, Musa membuat sebuah kemah khusus sebagai lambang kehadiran Allah. Dan ditempatkan di luar daripada kompleks perumahan atau kompleks perkemahan orang Israel. Kita tahu dalam Alkitab, orang Israel berkemah sesuai dengan suku-sukunya. Jadi pada waktu Musa pergi ke kemah pertemuan itu yang merupakan lambang kehadiran Allah, orang-orang keluar dari rumah, berdiri di pintu rumahnya, dan apa yang mereka lakukan? Mereka lihat Musa bergerak dengan matanya terus sampai kepada kemah itu. Artinya dalam kondisi itu semua bangsa tenang. Karena mereka hanya memperhatikan dengan matanya. Mereka lihat Musa hendak menghadap Allah yang Maha Tinggi.
Setiap kali Musa pergi ke kemah itu, semua keluar dan melihat. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dalam huruf besar dengan Musa di sana. Pertanyaan bagi kita, siapakah yang berada dalam tiang awan sesuai dengan perkataan Tuhan? Seorang malaikat. Seorang malaikat yang Allah utus untuk pimpin Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tadi. Artinya, kehadiran malaikat yang dalam tiang awan itu sama dengan kehadiran Allah itu sendiri. Sebab dikatakan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dalam huruf besar. Padahal yang dalam tiang awan adalah malaikat yang Allah utus. Itu sebabnya malaikat tersebut disebut dengan malaikat kehadirannya. Kita baca Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Yesaya 63 ayat 8 dan 9 berkata, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat ini berbicara tentang Allah Bapa, yaitu Tuhan dalam huruf besar atau Yehova. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan ia, yaitu Bapa, menjadi juru selamat mereka. Dan ayat 9 katakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia, yaitu Bapa, sendirilah yang menyelamatkan mereka, menebus mereka. Dan kata utusan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama dengan malaikat. Itu sebabnya kalau kita baca versi King James, dikatakan, for he said, surely they are my people, children that will not lie. So he was their savior. In all their affliction, he was afflicted. Perhatikan yang kuning. And the angel of his presence saved them. In his love and his pity, he redeemed them. And he bare them and carried them all the days of all. Terjemahannya kita baca. Sebab dia telah mengatakan, sungguh mereka adalah umatku, anak-anak yang tidak akan berbohong. Dan dia adalah juru selamat mereka. Dalam semua penderitaan mereka, dia menderita. Dan malaikat kehadirannya telah menyelamatkan mereka. Di dalam kasih-Nya dan di dalam belas kasihan-Nya, dia telah menebus mereka. Dia telah mengambil mereka semua dan mengangkatnya untuk selamanya. Allah Bapa kita memang juru selamat kita. Itulah sebabnya Yohanes tuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dalam versi bahasa Indonesia dikatakan, Bapa sendirilah yang selamatkan mereka. Bapa tidak kirim duta atau utusan atau malaikat, tapi Bapa sendiri yang selamatkan. Hal ini tidak selaras dengan Injil. Yang selaras dengan Injil adalah yang versi King James. Dikatakan bahwa Bapa adalah juru selamat mereka. Dan dalam semua penderitaan umatnya, Bapa turut menderita. Itu sebabnya Bapa utus malaikat kehadirannya. Dikatakan the angels of his presence atau malaikat kehadirannya yang selamatkan mereka. Mungkin ada yang berkata ini hanya versi King James. Kita lihat versi yang lain, khususnya dalam bahasa Inggris. Dalam tabel ini kita lihat versi King James, versi NIV, versi RSV, versi Douay, yaitu Katolik punya, dan American Standard Version. Semuanya menggunakan kata the angels of his presence save them. Kelima versi Alkitab ini menyatakan bahwa Bapa adalah juru selamat mereka dan Bapa wujudkan keselamatan itu dengan mengutus malaikat kehadirannya. Sebab malaikat kehadirannya itulah yang selamatkan mereka. Namun sayangnya Alkitab bahasa Indonesia menyatakan yang lain.
Jadi, Bapa adalah penebus, Bapa adalah juru selamat, dan itu tersedia melalui anaknya, yang disebut malaikat kehadirannya. Karenanya bila mana kita kembali kepada Keluaran 33 ayat 14, my presence atau kehadiran Allah itu diwujudkan oleh kehadiran malaikat utusannya, yang disebut malaikat kehadirannya. Karenanya tadi disebutkan berulang-ulang oleh Bapa bahwa aku mengutus seorang malaikat di depanmu yang berjalan memimpin kamu, yang dia sebut malaikatku. Sebab kata malaikat diterjemahkan dari kata yang sama dengan utusan. Malaikat itu adalah utusan Allah, dan di dalam dia nama Bapa ada. Kehadiran malaikat utusan Allah tersebut sama dengan kehadiran Allah itu sendiri. Jadi saat Allah berkata, aku sendiri atau kehadiranku atau my presence yang akan sertai Musa dan Israel, maka itu artinya malaikat kehadiran Bapa yang sertai Musa dan Israel. Dan malaikat kehadiran Allah itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Sebab hanya Yesus yang menerima nama Bapanya. Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini adalah Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Dan Bapa mengaruniakan namanya di atas dan Bapa mengaruniakan namanya kepada Kristus, yaitu anaknya, agar semua bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Dan barang siapa yang memuliakan Yesus, maka kemuliaan itu tidak berhenti di Yesus saja, tetapi berlaku juga kepada Allah yang adalah Bapa. Hal ini kita sudah pelajari, bahwa pada saat kita menyembah dan memuliakan Yesus, kemuliaan itu tidak berhenti kepada anak, itu akan terus kepada Bapa. Sebab Bapa yang karuniakan kemuliaan itu kepada anaknya. Sehingga pada saat kita memuliakan anak, itu sama dengan memuliakan Bapa. Karenanya, kehadiran Bapa menyertai Musa dan Israel, yaitu oleh kehadiran anaknya yang disebut malaikat kehadirannya. Shekinah Bapa itu adalah anaknya. Dan memahami ini menolong kita memahami apa yang Roh Nubuat nyatakan. The Desire of Ages, halaman 52, paragraf 3 berkata, Shekinah telah terangkat dari tempat kudus. Pada saat Yesus lahir di dunia ini, Shekinah dari bilik maha suci terangkat. Kenapa? Tetapi dalam anak Bethlehem terselubung kemuliaan yang di hadapannya para malaikat bersujud. Shekinah Allah Bapa yang merupakan lambang daripada kehadirannya tidak diperlukan lagi. Sebab malaikat kehadiran Bapa telah lahir sebagai manusia di dunia ini. Di dalam Yesus terselubung kemuliaan ilahi yang adalah Shekinah itu sendiri. Oleh kelahiran Yesus di Bethlehem, manusia dapat melihat Shekinah tanpa binasa. Yesuslah kehadiran Bapa yang membimbing dan menyertai umatnya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesuslah yang sertai kita, dan dengan menerima penyertaan Yesus dalam hidup kita, hal itu sama dengan menerima penyertaan Bapa. Sebab Yesuslah malaikat kehadiran Bapa. Inilah prinsip yang telah ditetapkan di Perjanjian Lama, dan inilah yang terus berlaku sampai di Perjanjian Baru, dan bahkan sampai sekarang. Itu sebabnya Roh yang menyertai kita adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Roh yang menyertai kita bukanlah Yesus. Maka itu artinya Trinitas merusak patron yang Allah telah tetapkan sejak dahulu dalam penyertaan umat-umatnya. Bahwa dia menyertai umat-umatnya dengan mengutus malaikat kehadirannya. Kembali kita baca Keluaran 33 ayat 13. Keluaran 33 ayat 13 berkata, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah
bahwa bangsa ini umat-Mu. Musa ingin mengetahui jalan Allah, sebab dengan mengetahui jalan Allah, maka Musa mengenal Allah. Untuk apa? Supaya Musa tetap mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Itu sebabnya dalam ayat 6 dari pasal yang sama, Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan untuk mengenal Bapa adalah anaknya. Sebab tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya Bapa. Jadi, jalan yang Musa ingin ketahui adalah Yesus itu sendiri, yang adalah anak Allah, yang adalah malaikat kehadirannya Bapa. Patron yang sama di perjanjian lama berlaku di perjanjian baru. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal anaknya. Itu sebabnya Musa berkata, aku ingin tahu jalanmu ya Allah, sebab dengan jalan itu aku mengenal engkau, supaya kasih karuniamu tetap menjadi bagianku. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ingat tadi, Musa rindu mengetahui jalan Allah, sehingga Musa dapat mengenal Allah, supaya Musa tetap mendapat kasih karunia Allah. Jadi, pengetahuan tentang jalan Allah, yaitu anaknya, membawa kita kepada pengenalan akan Allah, agar kita tetap mendapat kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Bahkan jika kita baca ayat 14 dari pasal yang sama, yaitu Yohanes pasal 1, di sana dikatakan, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak heran, kita tetap mendapat kasih karunia jika kita mengenal anak Allah yang membawa kita mengenal Bapanya. Kasih karunia itu kita terima dengan mengenal anak, dan kasih karunia dari Bapa kita terima dari anak. Nah, apakah kasih karunia itu? Kita baca Kisah 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dalam hal ini Petrus sedang mengkhotbahkan tentang peristiwa pengalaman bangsa Israel. Dan kasih karunia yang sama boleh menjadi bagian umat-umat saat itu dan bahkan sekarang bila mana kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi ingat saudaraku dalam Tuhan, mengetahui jalan Allah adalah untuk kita mengenal Allah, yaitu Bapa, supaya kita tetap mendapat kasih karunia, yaitu keselamatan. Itu sebabnya keselamatan itu adalah mengenal anak dan mengenal Bapa. Sebab oleh mengenal anak, kita mengenal Bapa, dan kita tetap menerima atau mendapat kasih karunia, yaitu keselamatan. Tidak heran, Yesus sendiri doakan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas di perjanjian lama, tidak ada Trinitas di perjanjian baru. Rencana keselamatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sama, yaitu berbicara tentang Bapa dan anaknya. Satu rencana untuk selamanya. Inilah yang Musa rindukan, yaitu untuk mengetahui siapa yang menyertai dia, yaitu anak Allah. Dan dengan mengetahui siapa yang menyertai dia, yakni anak Allah, maka Musa mengenal siapa yang utus dia, yang menyertai Musa, yaitu Allah Bapa. Sebab mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Itulah kasih karunia yang Musa rindukan. Adakah kebenaran ini menjadi kerinduan kita? Kiranya melalui pengalaman Musa ini, kita juga merindukan untuk mengenal anak, dan dengan mengenal anak, kita mengenal Bapa. Sebab mengenal keduanya, itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati.
saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, kita undang bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran kerinduan Musa untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menyertainya. Dan dia percaya dengan mengetahui siapa yang menyertai, dia dapat mengenal siapa yang mengutus. Dan ini adalah wujud daripada penerimaan kasih karunia akan keselamatan. Sebab yang mengutus maupun yang diutus, keduanya untuk menuntun Musa dan bangsa Israel menuju keselamatan. Oleh karenanya melalui pengalaman ini biarlah kerinduan itu terus berkobar, sehingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami semua didapati benar, layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.